Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma afdhalus shalah wa tamu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Pemirsa Gontor TV dimanapun berada, alhamdulillah saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Tentu ada hal-hal yang perlu kita ketahui agar kita semakin semangat meningkat ibadahnya, menikmati ibadah, dan sampai kepada derajat takwa nanti ketika kita selesai di bulan Ramadan. Kami akan sedikit menjelaskan tentang salah satu hadis yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan orang yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Langsung saja kami bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umam qablaha. Jadi umatku, kata Nabi Muhammad, akan diberikan 5 hal di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Sebenarnya kita tahu bahwasanya puasa Ramadan ini atau puasa ini adalah ibadah yang sebenarnya diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mereka juga melakukan berpuasa. Juga mungkin ada beberapa peradaban yang lain, ada tradisi Jawa, ada tradisi Sunda, mereka juga ada tradisi puasa ketika mereka ingin mengadakan ritual-ritual tertentu. Ini tentu menandakan bahwasannya ada sesuatu yang spesial dalam puasa itu. Dalam Islam juga sama. Dalam Islam juga ada ibadah puasa yang wajib dilaksanakan, ini puasa Ramadan. Selain juga ada puasa-puasa sunnah. Namun kata Nabi, walaupun puasa ini diwajibkan kepada umat terdahulu sejak Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad, tetapi ada 5 hal yang istimewa yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Keistimewaan yang pertama adalah, kata beliau, khulufu famisaimi atyabu indallah min rihil misik. Bahwasanya bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum bagi Allah daripada minyak misik, maksud minyak yang paling wangi. Ini tentu ada 2 makna. Dalam artian makna fisik, walaupun secara fisik, secara materi bahwasanya mulut orang berpuasa itu memang bau karena ada metabolisme di situ, tetapi bagi Allah itu lebih wangi daripada bau misik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ketika orang yang berpuasa ini tentu mereka harus menahan perkataan yang menyakitkan, perkataan yang dosa, perkataan yang itu menjurus kepada hal yang buruk. Maka itulah yang dimaksud dengan atyab min rihil misik. Ini yang pertama, artinya bahwasanya umat terdahulu mereka berpuasa, juga diwajibkan berpuasa, tetapi untuk keistimewaan ini hanya umat Nabi Muhammad. Tentu bukan berarti walaupun seperti ini kita tidak merawat. Tentu kita harus merawat. Misalnya ketika kita sahur, kita bisa memperbanyak minuman, kan itu sunnah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan kepada yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Ini, dan malaikat itu akan memintakan ampunan kepada Allah selama dia sedang berpuasa. Tentu semenjak fajar terbit sampai matahari terbenam. Ini tentu keistimewaan yang sangat besar. Coba kita bayangkan, apakah pernah kita sempat
beristighfar terus mulai pagi subuh sampai maghrib, tidak pernah berhenti sama sekali. Ini tentu saya kira tidak ada orang yang mampu melakukan itu, kecuali memang ada keistimewaan. Namun pada bulan Ramadan ini adalah para malaikat itu memohonkan ampun kepada orang yang berpuasa mulai semenjak subuh atau terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas setan itu dipersempit. Dipersempit dalam arti kalau dalam hadis secara letterlek bahwasanya mereka seperti dibelenggu. Ini tentu banyak tafsir apa arti terbelenggu itu. Namun bisa kita lihat bahwasanya dari aspek maknawi bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang semangat kita untuk melakukan kebaikan. Pintu-pintu kebaikan dibuka, pahala-pahala dilipat gandakan. Semuanya orang ingin berbuat baik. Itulah yang dimaksud dengan makna pintu-pintu setan itu tertutup. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua memang dalam artian dia makna hakiki. Karena apa? Setan itu menggoda manusia, salah satu perantaranya, wasilahnya adalah makanan. Dan makanan itu akan melewati jalan darah. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya syaitan la yajri majrad dam min ibni Adam fasayyiku majrahu bilju, bahwasanya setan itu akan menggoda anak Adam atau manusia melalui jalan darah mereka, maka jalan darah itu bisa lemah dengan lapar. Ini menunjukkan bahwasanya pergerakan setan untuk menggoda manusia itu sangat terbatas pada bulan Ramadan. Ini adalah keistimewaan yang ketiga. Kemudian yang keempat kita lanjutkan. Wa yuzayyinullahu lahum kulla yaumin jannatahu summa yaqulu yushaku ibadis shaimun ayyulqu anhum almaunata wal adza wa yasiruna ilaika. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menghiasi surga raya untuk orang yang berpuasa ketika di bulan Ramadan. Ini tandanya bahwasanya memang Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk orang yang berpuasa, walaupun mereka belum sampai ke surga, tapi sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Ini seperti kita akan menerima tamu yang istimewa, akan menerima presiden misalnya, tentu jauh-jauh sebelumnya rumah itu akan dirapikan, akan dihiasi dengan apapun sesuai untuk menyambut yang diistimewakan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sama, setiap bulan Ramadan itu akan menghiasi surganya. Dan Allah berkata kepada surga itu, ini orang yang berpuasa sudah mau sampai karena mereka sudah lelah dan hampir sampai kepadamu. Ya, ini adalah hikmah atau fadhail yang keempat. Kemudian kita lanjutkan yang kelima. Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, bahwasanya setiap amal anak Adam itu baginya kecuali puasa, maka puasa itu adalah milik saya dan sayalah yang akan memberikan pahala. Ini tentu kalau bisa kita ibaratkan seperti seseorang bos atau seorang direktur perusahaan ketika memberikan gaji kepada karyawan itu ada dua bentuk. Misalnya bentuk yang pertama ini melalui ADM atau administrasi. Gajinya mungkin 1 juta, ya diberikan 1 juta. Ini yang dimaksud dengan kullu amali ibnu Adam lahu, ya sesuai dengan proporsinya. Ya 1 juta, mungkin 2 juta, 2 juta. Ini adalah melalui hal yang biasa. Tapi untuk ada kalanya seseorang direktur ini karena dia itu kan mungkin pada waktu ulang tahun atau sangat bahagia atau ada sesuatu sehingga ketika bulan tertentu maka langsung keluar dari saku direktur itu tanpa memperhatikan jumlahnya. Misalnya ada uang di koper langsung. Nah itu kita ibaratkan Allah memberikan pahala kepada orang berpuasa seperti tadi itu tanpa perhitungan. Bahkan mungkin malaikat pencatat pun tidak mengetahuinya. Kan Allah fa'innahu li wa ana ajzi bi, malaikat pun tidak tahu. Ini menunjukkan betapa
besarnya pahala orang yang berpuasa atau ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ataupun ada hadis yang lain yang menguatkan bahwasannya setiap amal itu sebenarnya akan dilipat gandakan 10 kali lipat ya. Kullu hasanatin ba'asyri amsalihha ila sab'i mati atau sampai 700. Illa shaum kata Allah. Kata Nabi illa shaum kecuali puasa ya. Kecuali berpuasa. Ini menunjukkan bagaimana pahala atau fadhil berpuasa ini sangat luar biasa, mungkin tidak bisa dikalkulasikan secara ekonomis atau secara kualitatif ya. Kemudian yang terakhir adalah ini, wa taghfiru lahum fi akhiril lail. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun kepada mereka setiap akhir malam hari. Qila ya Rasulullah, wa Rasulullah, kemudian beliau ditanya, ayu ahya lailatul qadri, apakah itu khusus Lailatul Qadar? Qala, maka Nabi menjawab, la, tidak, walakin al-amil yuwaffa ujrahu idza qada amalu, bahwasanya yang melakukan amal untuk bekerja itu akan diberikan pahala ketika dia telah selesai. Ini bahwasanya ketika orang berpuasa itu, maka ganjarannya atau pahalanya adalah akan diampuni Allah Subhanahu. Itu setiap apa kata Allah? Hak atau mungkin keputusan itu atau SK memberikan ampun itu secara spesifik waktunya ketika pada setiap akhir malam atau mungkin dikirakan ketika hampir subuh ya, akhir malam. Ini berarti bahwasanya setiap hari memang kita bergelimang dengan pahala, bergelimang dengan fadilah, bergelimang dengan ampunan, bergelimang dengan bonus-bonus yang itu tidak bisa dikalkulasikan. Maka oleh sebab itu sangat merugi, roghima anfurojulin, itu sangat merugi jika orang masuk bulan Ramadan kok dosa-dosanya diteramuni, kok imannya tidak meningkat. Kita tidak tahu apakah tahun depan jasad kita masih berada di atas tanah atau sudah berada di bawah tanah. Nanti kita gunakan kesempatan kita Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah apapun itu, ibadah kepada Allah hablum minallah, dan ibadah kepada manusia dan hablum minannas. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukur nazila wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.